Selamat pagi adik-adik semua. Eh, Perkenalkan saya Sandi. Hari ini pertemuan pertama kita untuk belajar mengenai hukum internasional, khususnya terkait penyelesaian sengketa internasional. Saya akan share screen. Ya. Jadi topik pertama kita adalah dispute in cross-border transaction, bagaimana mitigasinya dan resolusinya ketika terjadi satu pelanggaran atau prestasi dalam transaksi internasional. Mungkin untuk perkenalan singkat, nama saya Sandi Primandastio, dipanggil Sandi. Saat ini saya berdinas di Bank Indonesia sejak tahun 2010. Beberapa penugasan yang pernah diamanahkan ke saya antara lain eh, tim penyusun dan review kontrak internasional pemerintah, termasuk negosiasi kontrak luar negeri pemerintah, kemudian sebagai analis di bidang makroekonomi, juga sebagai analis penyusunan ketentuan baik level undang-undang maupun peraturan Bank Indonesia. Dan terakhir saya juga pernah ditugaskan di divisi yang menangani tentang wakaf. Kemudian background pendidikan saya menyelesaikan sarjana hukum di Unpad, kemudian melanjutkan S2 di University of Southern California, USC. Kemudian terakhir saya mengambil program PhD in Law di IIUM Malaysia. Nah, baik adik-adik, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu cross-border transaction atau transaksi internasional? Jadi, eh, tentunya transaksi internasional ini berbeda dengan transaksi domestik. Karena pertama, transaksi internasional ini melibatkan pihak-pihak yang berdomisili atau memiliki domisili yang berbeda. Yang kedua, dalam transaksi internasional, di situ ada pergerakan baik barang, jasa maupun dana eh, yang bergerak secara lintas batas negara. Kemudian, eh, apa implikasinya? Ketika ada satu transaksi internasional, ada pergerakan barang jasa atau dana antar negara, tentunya ini akan berpengaruh terhadap sistem hukum yang digunakan dalam kontrak. Nah, jadi di sini dalam satu transaksi internasional kita harus melihat kontrak pada masing-masing negara, bagaimana mengatur transaksi lintas batas, kemudian hukum internasional yang berlaku, termasuk best practice atau praktik-praktik terbaik internasional yang umum digunakan oleh pelaku transaksi internasional. Contohnya untuk best practice itu banyak dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce, ada Incoterm yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pergerakan barang antar negara, kemudian juga eh, ada UCP yang mengatur tentang letter of credit dan lain-lain. Nah, ketika ada salah satu pihak yang melakukan prestasi dalam transaksi internasional, di sini akan timbul permasalahan mengenai pertama pilihan hukum dan kedua pilihan metode yang digunakan untuk menyelesaikan dispute tersebut. Nah, pada materi kita pada materi kita saat ini, eh, kita coba merangkum
cara-cara atau metode-metode yang dipraktikkan dari berbagai organisasi internasional, termasuk konvensi-konvensi, dan kita juga lihat beberapa praktik di 6 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Chili, Argentina, India, dan Pakistan. Dalam penyelesaian konflik internasional, tentunya kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, menggunakan penyelesaian konflik secara damai atau peaceful dispute resolution, atau unpeaceful dispute resolution. Tentunya eh, para pihak akan lebih eh, prefer untuk menggunakan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Ketika pihak memilih ini, maka akan ada dua cabang di sini. Yang pertama, menggunakan metode-metode yang sifatnya diplomatik, atau kedua, menggunakan legal atau metode hukum. Nah, untuk metode-metode yang diplomatik di sini, pertama, ada dikenal yang namanya negosiasi. Negosiasi ini hanya melibatkan dua pihak, jadi pihak yang bersengketa saja. Mereka akan mencari jalan tengah, atau kita kenal dalam Indonesia ini adalah musyawarah untuk mufakat. Kemudian, apabila negosiasi tidak berjalan, tahapan yang dapat dilanjutkan adalah good offices. Nah, good offices di sini, adik-adik, jadi para pihak ini menggunakan satu power seorang, katakanlah, tokoh berpengaruh atau pejabat negara di salah satu negara, atau tokoh internasional yang berpengaruh terhadap kedua belah pihak ini yang bersengketa, dan memfasilitasi pelaksanaan negosiasi antara kedua kedua belah pihak. Nah, di sini sifatnya orang yang mempunyai office ini hanya memfasilitasi pelaksanaan negosiasi agar kedua belah pihak mau melakukan negosiasi, atau negosiasi kembali ke meja negosiasi, seperti itu. Kemudian cara ketiga adalah mediasi. Nah, di mediasi ini, adik-adik, bedanya di sini sudah ada pihak ketiga yang masuk. Namanya adalah mediator. Nah, mediator ini sifatnya harus netral, namun si mediator ini juga tidak bisa mempengaruhi keputusan eh, atau inti-inti materi negosiasi dari para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut lagi, namun ini juga agak, kalau yang keempat ini agak jarang kita lihat. Ini terkait fact finding. Jadi para pihak membentuk satu tim khusus untuk menemukan fakta dan menentukan apa namanya, pihak-pihak yang melakukan apa namanya, breach, seperti itu. Dan terakhir adalah konsiliasi. Kemudian untuk legal method, nah ini kita masuk ke arbitrasi dan litigasi. Tentunya untuk arbitrase ini, mungkin adik-adik juga udah umum gitu mendengar. Jadi arbitrase ini sifatnya seperti mirip seperti mediasi. Jadi ada dua pihak yang bersengketa, lalu ada satu atau tiga orang sebagai arbiter. Nah, arbiter ini yang akan, namun bedanya dengan mediasi, arbiter ini, orang-orang ini, orang-orang yang ahli ini di bidang yang disengketakan ini, mereka yang akan membuat keputusan seperti itu. Kemudian cara terakhir dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui litigasi. Nah, umumnya eh, para pihak enggan untuk masuk ke litigasi karena apa? Pertimbangannya waktu yang panjang, biaya yang lebih mahal, kemudian adanya penguasaan pilihan hukum yang berbeda antar pihak, seperti itu. Jadi eh, kemungkinan para pihak akan beralih ke arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Sementara itu, di satu sisi kita juga punya penyelesaian sengketa secara tidak damai. Nah, di sini eh,
langkah-langkah yang dilakukan tidak dianjurkan seperti paksaan atau dengan kekerasan yang kemudian justru akan memperpanjang permasalahan. Contohnya dalam hal geopolitik misalnya, misalnya ketika adanya aneksasi suatu wilayah seperti itu tanpa adanya perundingan atau tanpa adanya persidangan di Mahkamah Internasional seperti itu. Mungkin sebagai pengantar singkat, demikian kelas hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama kita bermain di Menti. Sebentar, saya share kodenya dulu. Ini baik. Oke, kita akan present. Nah, adik-adik sudah terlihat. Silahkan join. Silahkan scan barcode-nya lalu join. Masih tunggu. Oke, sudah ada yang join. Kita mulai saja. Oke, kuis pertama. Berikut ini yang benar mengenai transaksi internasional. Kecuali, silahkan dijawab. Oke, sudah vote. Oke, semua satu mahasiswa dan benar. Kemudian pertanyaan kedua, berikut ini merupakan penyelesaian sengketa secara damai, kecuali negosiasi, mediasi, ancaman, atau arbitrase. Oke, jawaban sudah masuk? Iya, betul sekali. Kita lihat skornya. Ternyata metal yang juara. Nanti akan mendapatkan voucher GoPay. Oke, selamat nih kepada adik metal nih. Baik, mungkin demikian kelas hari ini, adik-adik semua. eh, kita akan berjumpa minggu depan untuk pembahasan selanjutnya. Demikian, sampai berjumpa. Selamat siang.